Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Emma Reziana, perwakilan dari kelompok 10, dan teman saya Rizkatul Khairat dan Fitri. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang sengaja diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarisme atau plagiari, serta dalam bahasa Latin yaitu plagiarius, yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi, plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Definisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Sulistyo 2011. Plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Yang kedua yaitu menurut Suyanto dan Jihad 2011. Plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Yang ketiga, menurut Broto Wijoyo 1993, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis plagiat berdasarkan aspek yang dituju. Pertama, plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Yang kedua yaitu plagiat kata demi kata. Tipe ini serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Yang ketiga, plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Yang keempat yaitu plagiat kepengerangan. Karya tulis yang disusun oleh orang lain, tindakan yang terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Yang pertama, plagiat sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori, tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Selanjutnya, yaitu jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang pertama, ada plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai persentasi 30% hingga 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, plagiat total. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi atau tak diakui. Jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama, plagiarisme total, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Biasanya dalam plagiasi ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri.
Lalu penulis mengubah sedikit judul artikel hasil jiplak, kemudian juga mengubah abstrak, subjudul artikel, kata kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya. Yang kedua yaitu plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara-cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya dalam plagiasi jenis ini, seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan dan atau kesimpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya. 3. Autoplagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy-paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sulit diteliti tanpa menyebutkan sumbernya. Keempat, plagiarisme antarbahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis dengan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Yang terakhir yaitu jenis plagiat berdasarkan pengujian. Yang pertama ada plagiarisme verbatim, merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Plagiarisme kain perca atau lebih dikenal dengan patchwork, merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Plagiarisme parafrasa, yaitu tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan. 4. Plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme kata kunci atau frasa kunci merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima ada plagiarisme struktur gagasan. Plagiarisme struktur gagasan merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.